Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menghadap hadirat-Nya dengan penuh syukur. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mendasari dan akan menguatkan kita sekalian. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas segala pimpinan-Mu, sehingga Tuhan memberikan pagi hari yang cerah, pagi hari yang indah, pagi hari yang dapat menyenangkan dan dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki satu tugas yang berharga, tugas yang mulia, tugas yang menyenangkan hati Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Salah satu bagian yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah mewartakan kabar baik. Kabar baik ini sudah menjadi bagian penting bagi kita untuk kita beritakan, untuk kita nyatakan kepada setiap orang. Berita baik tentang Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit dari kematian, yang menyelamatkan, menebus dosa kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal penting yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia menjadi pemberita kabar baik, mewartakan kabar baik. Rasul Paulus tidak sekedar dia hanya piawai di dalam menyampaikan, di dalam mengabarkan, di dalam menjadi pemberita, namun Rasul Paulus melakukan hal yang sangat luar biasa dan penting untuk kita teladani, yaitu dikatakan di sini aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi artinya di sini sebagai seorang pemberita, seorang yang memiliki atau orang-orang yang dapat memberitakan kabar baik, kita tidak hanya dengan kata lain piawai di dalam pemberitaan saja, tetapi di sini dibutuhkan satu hal yang penting, yang mendasar, yaitu melatih tubuhku dan menguasainya. Melatih tubuhku dan menguasainya ini artinya kita juga perlu untuk melakukan disiplin-disiplin rohani yang tinggi, supaya ketika kita di dalam melakukan pemberitaan Injil itu kita tidak tertolak, kita bisa diterima, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Itu bagian penting yang mendasar di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid, sebagai seorang pemberita kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, tantangan, rintangan, dan juga halangan di dunia ini sangat banyak. Kalau kita lihat Yudas Iskariot itu sebagai murid yang
gagal karena dia tidak mampu menguasai dirinya, tidak mampu melatih tubuhnya. Untuk apa? Untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Ya, dia gagal di dalam melaksanakan tugas yang akan dia emban sebagai murid Kristus. Nah, tentu kita tidak ingin seperti contoh tersebut, tetapi kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan tubuh kita, mempersiapkan seluruh sumber daya kita, sumber kekuatan yang Tuhan berikan di dalam diri kita untuk kita pergunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini perlu kita melatih diri dan menguasai. Menguasai artinya kita bisa mengendalikan seluruh ego, seluruh keinginan, seluruh keberadaan yang ada dalam diri kita di dalam kendali Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya ketika kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, nama Tuhan akan selalu dimuliakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh memampukan kami, untuk kami boleh juga menguasai diri, menguasai tubuh kami, menguasai keinginan kami, menguasai segala diri kami, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga pemberitaan Injil kami untuk dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.